Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan taufiknya jualah sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan diskusi kita kali ini. Salam dan salawat mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sebelum memulai diskusi kita kali ini, maka perkenankanlah saya untuk memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 3. Yang pertama saya sendiri, Hijrah Wahyuni Anwar. Yang kedua Nurlinda. Yang ketiga Hikmah Pradani Dahwan. Yang keempat Rizkayanti B. Yang kelima Nurul Lutfia. Yang keenam Rafika Saleh. Yang ketujuh Isnaini. Yang kedelapan Indri Widyastuti. Adapun sub-sub materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu tentang pengertian keterampilan bertanya. Yang kedua, tujuan keterampilan bertanya. Yang ketiga, komponen-komponen keterampilan bertanya. Yang keempat, prinsip-prinsip keterampilan bertanya. Yang kelima, jenis-jenis pertanyaan. Dan yang terakhir, teknik bertanya. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Nurlinda. Keterampilan bertanya adalah kemampuan yang dimiliki seorang guru dalam melakukan tanya jawab supaya berjalan dengan lancar dan kondusif. Submateri yang kedua yaitu tujuan keterampilan bertanya. Menurut Syaiful Bahri Zamara tahun 2000 halaman 107 dalam bukunya yang berjudul Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif terbitan Rineka Cipta, menjelaskan bahwa tujuan keterampilan bertanya antara lain, yang pertama untuk meningkatkan perhatian dan rasa ingin tahu siswa terhadap topik. Dengan bertanya, kita dapat meningkatkan perhatian siswa terhadap materi yang kita jelaskan. Terlebih jika pertanyaan yang kita berikan tidak sembarangan, tetapi membutuhkan pemikiran dan renungan yang mendalam dan tidak dapat dilihat secara hitam putih. Untuk memunculkan rasa ingin tahu pada peserta didik, kita juga dapat memberikan pertanyaan terkait dengan isu-isu baru dan sesuai dengan dunia peserta didik. Tujuan keterampilan bertanya yang kedua yaitu untuk memfokuskan perhatian siswa terhadap suatu konsep masalah tertentu. Dengan bertanya, kita dapat memfokuskan perhatian siswa pada satu persoalan. Kita dapat menyiapkan berbagai jenis pertanyaan yang relevan dengan topik pembelajaran yang kita sampaikan. Ada trik supaya peserta didik fokus ke pertanyaan. Sebagai contoh, di tengah kita menjelaskan, secara tiba-tiba kita melemparkan sebuah gulungan kertas yang telah kita siapkan kepada salah seorang peserta didik yang dianggap kurang memperhatikan materi yang kita jelaskan. Lalu, peserta didik yang dilempari gulungan kertas itu langsung kita berikan pertanyaan. Biasanya semua peserta didik akan terdiam dan fokus ke kejadian ini dan juga ke pertanyaan yang kita ajukan. Ini sebagai bentuk dari shock literapi, sehingga pada pertemuan selanjutnya akan berkurang peserta didik yang tidak memperhatikan materi yang kita jelaskan. Kemudian, tujuan keterampilan bertanya yang ketiga yaitu untuk mengembangkan belajar secara aktif.
Bertanya pada dasarnya ada proses yang proaktif. Bertanya berarti memahami sebagian materi. Dengan bertanya, maka akan melatih siswa untuk aktif dalam mencari ilmu pengetahuan. Selanjutnya, tujuan keterampilan bertanya yang keempat yaitu mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Dengan bertanya, kita akan mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah kita sampaikan. Bila mana peserta didik sudah paham, maka kita bisa melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Namun, jika belum paham, maka kita dapat mengulangi pembahasan sebelumnya dan mendiskusikannya lebih lanjut. Dan jika masih belum paham, maka kita segera mengidentifikasi penyebabnya dan menawarkan solusi-solusinya. Tujuan keterampilan bertanya yang kelima yaitu mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Dengan mengajukan pertanyaan, maka kita akan mampu untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir, karena siswa akan memikirkan jawaban dari pertanyaan yang kita berikan. Selain itu, perlu kita ketahui bahwa berpikir itu sendiri hakikatnya adalah dengan bertanya. Komponen keterampilan bertanya terbagi atas dua. Yang pertama, bertanya tingkat dasar, dan yang kedua, bertanya tingkat lanjut. Bertanya tingkat dasar mencakup pemberian pertanyaan yang jelas, pemindahan giliran, penyebaran, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntunan. Yang pertama itu kejelasan pertanyaan diberikan dengan menggunakan kata kunci, kesesuaian kata dengan pembendaharaan kata yang dimiliki oleh siswa, penggunaan struktur pertanyaan yang lazim. Yang kedua itu pertanyaan penyebaran dan pemindahan giliran dilakukan dengan teknik memberikan pertanyaan kepada siswa dan dilanjutkan dengan penunjukan. Yang ketiga itu pertanyaan penunjukan dilakukan dengan berdasarkan urutan tempat duduk siswa atau secara acak. Yang keempat itu pemberian waktu berpikir disesuaikan dengan jenis pertanyaan yang diberikan dengan waktu 5-10 detik. Yang kelima itu pertanyaan tuntutan dapat dilakukan dengan cara mengulangi pertanyaan dengan bahasa yang lebih sederhana lagi. Yang kedua, bertanya tingkat lanjut. Bertanya tingkat lanjut, di sini bertanya tingkat lanjut mencakup pemindahan tingkat kognitif, pertanyaan pelacak, dan interaksi. Bertanya tingkat lanjut lebih mengutamakan usaha untuk mengembangkan kemampuan dalam berpikir siswa. Yang kedua yaitu pertanyaan pelacak dilakukan dengan teknik meminta kesepakatan jawaban dengan alasan yang telah dikemukakan. Yang ketiga itu teknik yang dilakukan untuk mendorong terjadinya interaksi, yaitu dengan memberikan waktu sekitar 2-5 menit kepada siswa untuk memberi kesempatan kepada siswa. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh anggota dari kelompok kami. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip keterampilan bertanya. Menurut Rusmi dalam bukunya pada tahun 2011, prinsip-prinsip keterampilan bertanya ini ada 5, yakni 1. Memberikan pertanyaan secara hangat dan antusias kepada siswa di kelas. Sebagai seorang guru, ketika memberikan pertanyaan kepada siswa, ia harus bertanya dengan hangat dan memberikan kesan yang ramah. Pemberian kesan yang ramah ini dimaksudkan agar siswa tidak takut dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang kedua adalah berikan waktu untuk
menjawab pertanyaan kepada siswa. Pemberian waktu kepada siswa untuk menjawab pertanyaan ini dimaksudkan agar siswa tidak menjawab pertanyaan secara asal-asalan kepada guru, sehingga pertanyaan yang diberikan akan baik dan benar. Yang ketiga yaitu berikan kesempatan kepada siswa yang ingin menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Dalam situasi pembelajaran di kelas biasanya akan ditemui siswa yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Siswa tersebut biasanya akan secara responsif menjawab pertanyaan yang diberikan, sehingga orang-orang yang seperti itu sebaiknya diberikan kesempatan awal untuk menjawab pertanyaan. Yang keempat yakni tunjuk peserta didik untuk menjawab pertanyaan setelah diberikan waktu untuk berpikir. Dan yang terakhir adalah memberikan penghargaan kepada siswa setelah menjawab pertanyaan. Pertanyaan dibagi menjadi beberapa segi. Bagian pertama, jenis permintaan menurut maksudnya, yakni yang pertama, pertanyaan permintaan. Yang dimaksud dengan pertanyaan permintaan adalah pertanyaan yang mengharapkan agar murid dapat mematuhi perintah yang diucapkan dalam bentuk pertanyaan. Contohnya, ayo anak-anak, bisakah kalian diam agar suara ibu dapat terdengar oleh teman-teman yang ada di dalam kelas. Yang kedua, pertanyaan retoris. Yang dimaksud dengan pertanyaan retoris ialah pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban, tetapi akan dijawab sendiri oleh guru. Contohnya, mengapa kalimat di atas disebut kalimat menyebut setara? Karena di antara kalimat tersebut dapat disisipi kata sambung yaitu sedangkan. Yang ketiga, pertanyaan mengarahkan atau menuntun adalah pertanyaan yang diajukan untuk memberi arah pada murid dalam proses berpikirnya. Contohnya, apakah kalian sudah mengetahui cara menganalisis sebuah puisi? Baik, sebelumnya kalian terlebih dahulu harus mengetahui bentuk dan hakikat puisi itu sendiri. Jenis pertanyaan bagian kedua yaitu jenis pertanyaan menurut sifatnya atau taksonomi Bloom. Yang pertama, pertanyaan pengetahuan atau ingatan adalah pertanyaan yang hanya mengharapkan jawaban yang bersifat hafalan terhadap hal yang dipelajari siswa. Pertanyaan ini menggunakan kata siapa, apa, di mana, kapan, atau sebutkan. Contohnya, siapakah tokoh utama dari novel Ayat-Ayat Cinta? Yang kedua, pertanyaan pemahaman adalah menuntut murid untuk menjawab pertanyaan dengan jalan mengorganisir informasi-informasi yang pernah dipelajari. Pertanyaan ini menggunakan kata-kata seperti deskripsikan, uraikan, bandingkan, cari perbedaan, terangkan, atau jelaskan. Contohnya, terangkanlah kehidupan tokoh utama kakek pada cerpen Si Kakek dan Burung Dara, karya Muhammad Fudoli. Yang ketiga, pertanyaan penerapan adalah pertanyaan yang menuntut murid untuk memberikan jawaban tunggal dengan cara menerapkan pengetahuan, informasi, aturan-aturan, dan kriteria-kriteria. Pertanyaan ini menggunakan kata-kata seperti terapkan, klasifikasikan, gunakan, pilih, manfaatkan, atau memberi contoh. Contohnya, manfaatkanlah tabel observasi untuk mengisi pengamatan tentang keterampilan teman-temanmu saat memberi jawaban. 4. Pertanyaan analisis adalah pertanyaan yang menuntut murid untuk menemukan jawaban dengan cara mengidentifikasi, mencari bukti, menarik kesimpulan, dan membuat generalisasi. Pertanyaan ini menggunakan kata-kata seperti buatlah kesimpulan, mengapa, bukti-bukti apa, analisislah, apa sebabnya, atau bagaimana rencananya. Contoh pertanyaannya yaitu bagaimanakah rincian kalimat tertentu berdasarkan analisis klausa. Yang kelima, pertanyaan sintesa adalah jawaban pertanyaan tidak tunggal.
tetapi menghendaki siswa mengembangkan potensi daya kreasinya. Contohnya, rumuskanlah pokok pikiran dalam wacana yang Anda telah baca tadi. Dan yang terakhir atau yang keenam, pertanyaan evaluasi adalah menghendaki murid untuk menjawab dengan cara memberikan evaluasi atau pendapatnya terhadap isu yang ditampilkan. Pertanyaan ini menggunakan kata-kata seperti bagaimana pendapatmu, kemukakan alasanmu, mana yang terbaik, mana yang salah, bagaimana sebaiknya, dan apakah Anda setuju. Contohnya, bagaimanakah penilaianmu terhadap sajak yang telah diperdengarkan tadi? Jenis pertanyaan menurut luas sempitnya sasaran. Yang pertama, ada pertanyaan sempit. Ya, pertanyaan sempit ini adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang tertutup. Ya, apa sih maksud dari jawaban yang tertutup? Jadi, jawaban yang tertutup adalah di sini pertanyaannya sudah memiliki kunci jawaban yang sudah tersedia. Di sini terdiri atas poin A itu adalah pertanyaan sempit langsung. Ya, pertanyaan sempit langsung ini pertanyaan yang menuntut siswa untuk mengingat atau menghafal informasi yang sudah ada. Ya, kita ambil contoh, yaitu unsur bahasa yang dapat membedakan makna adalah, ya, jadi di situ siswa akan berpikir dan tentunya dia akan menghafalkan kira-kira apa sih unsur bahasa yang dapat membedakan makna, seperti itu. Kemudian poin B yaitu pertanyaan sempit pemusat. Ya, pertanyaan sempit pemusat ini adalah pertanyaan yang akan menuntut siswa untuk mengembangkan ide atau jawaban dengan cara menuntutnya melalui petunjuk tertentu. Ya, jadi pertanyaan ini ya akan membantu siswa, menghendaki siswa untuk membedakan atau mengasosiasikan dan menjelaskan. Jadi contoh, ambil tadi Anda menjawab bahwa tema cerpen Si Kakek dan Burung Dara adalah tawakal. Ya, dapatkah Anda menjelaskannya? Ya, jadi di situ siswa akan berpikir kritis. Ya, Anda tadi sudah memaparkan ini, ya coba jelaskan apa maksudnya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada pertanyaan luas yang terdiri atas jawaban yang memiliki lebih dari satu. Ya, maksudnya apa? Jadi pertanyaan ini punya jawaban yang spesifik sehingga masih diharapkan hasil yang terbuka, seperti itu. Jadi jawabannya lebih dari satu. Ya, contoh, kita ambil contoh karakter tokoh kakek dalam cerpen tersebut adalah, ya, ada pilihannya, misalkan A antagonis, B protagonis, C tritagonis, dan D yaitu figuran. Ya, jadi di sini ya siswa akan dilatih ya untuk memilih kira-kira yang mana karakter yang sesuai dengan cerpen itu. Jadi bukan hanya membaca. Selanjutnya itu pertanyaan luas terbuka. Pertanyaan luas terbuka adalah pertanyaan yang akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari jawaban menurut cara dan gaya masing-masing. Contohnya, bagaimanakah pendapatmu tentang cerita yang diperdengarkan tadi? Kemudian B yaitu pertanyaan luas menilai. Pertanyaan luas menilai adalah pertanyaan yang akan meminta siswa untuk mengadakan penilaian terhadap aspek kognitif maupun sikap. Misalnya merumuskan, menentukan sikap, dan tukar menukar pendapat. Contoh, rumuskanlah watak kakek dalam cerpen Si Kakek dan Burung Dara. Jadi di sini siswa akan berusaha untuk merumuskan, menentukan sikap dan saling bertukar pendapat sesama temannya. Selanjutnya yaitu jenis pertanyaan berdasarkan tujuan. Yang pertama yaitu pertanyaan kognitif, bertujuan menguji pengetahuan, pemahaman, dan pendapat siswa tentang materi pelajaran. Kemudian yang kedua, pertanyaan performansi, dengan tujuan agar siswa melakukan penampilan, misalnya mendemonstrasikan, memerankan, menirukan. Dilihat dari segi motorik, pertanyaan ini terdiri atas penampilan gerakan anggota tubuh, penampilan gerakan yang teratur indah,
kemudian penampilan komunikasi nonverbal, serta penampilan perilaku berbahasa. Kemudian yang ketiga yaitu pertanyaan konsekuensi. Pertanyaan ini bertujuan agar siswa memberikan alasan terhadap tindakan atau pendapat yang telah dikemukakan, yang terdiri atas guru meminta penjelasan atau pertanyaan siswa, meminta alasan tindakan siswa, kemudian meminta alasan atas anggapan atau penilaian siswa terhadap suatu objek. Kemudian yang keempat yaitu pertanyaan eksplorasi. Pertanyaan ini bertujuan melacak tingkah laku penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Pertanyaan ini dapat dirinci. Misalkan guru melacak pengalaman siswa, kemudian guru juga melacak pengetahuan siswa sebelum menerima pelajaran baru, atau bisa disebut dengan pretest. Setelah itu, kedalaman pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang baru saja disajikan atau post-test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Widyastuti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Selanjutnya yaitu teknik-teknik dalam bertanya. Teknik-teknik dalam bertanya terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu waktu tunggu atau wait time. Wait time dapat didefinisikan dalam dua hal. Yang pertama yaitu saat guru memberi jeda sejenak pada siswanya setelah memberikan pertanyaan. Yang kedua yaitu saat dimana guru menunggu setelah siswa merespon untuk mengomentari atau melakukan prompts atau probes. Yang kedua yaitu teknik menuntun atau prompting. Teknik ini lebih dikenal dengan pertanyaan menuntun atau prompting question. Prompting question dapat digunakan sebagai teknik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas murid. Yang ketiga yaitu teknik menggali atau probing. Seperti halnya teknik menuntun, teknik menggali lebih dikenal dengan pertanyaan menggali atau probing question. Probing question adalah pertanyaan yang bersifat menggali untuk mendapatkan jawaban lebih lanjut dari murid guna mengembangkan kualitas jawaban yang pertama, sehingga yang berikutnya dapat lebih jelas, akurat, serta beralasan. Berikut dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.